Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Pada video pembelajaran kita, kali ini kita akan belajar peluang. Pada bagian yang pertama, diharapkan setelah menonton video ini, kalian dapat memahami pengertian dari peluang, memahami ruang sampel, memahami titik sampel, dan memahami sebuah kejadian. Di akhir, kita akan belajar contoh soal dan pembahasannya. Oke, kita mulai ya dari pengertian peluang. Apa itu peluang? Oke, tanda tanyanya banyak ya. Peluang adalah sebuah kemungkinan atau bisa juga prediksi dari sebuah kejadian atau pengambilan suatu keputusan. Nah, misalnya sehari-hari kita sering lihat di gadget kita ada prediksi cuaca. Nah, untuk saat ini di hari Rabu tanggal 6 April ini cuacanya prediksinya hujan badai dan diberikan untuk 5 hari ke depan prediksi cuaca. Jika kita susun dalam sebuah tabel kurang lebih seperti ini bisa dijadikan pengambilan suatu keputusan, karena ketika kita akan misalnya mengadakan acara atau kegiatan outdoor, maka kita harus melihat hari dengan cuaca yang memungkinkan. Nah, kurang lebih seperti ini definisi dari peluang. Nah, pada pembelajaran kita, nantinya kita akan menentukan nilai peluang itu. Nah, untuk itu kita akan menggunakan beberapa media atau kegiatan sehari-hari ya. Misalnya dengan uang logam atau disebut koin, dengan dadu, dengan kartu remi ya atau bridge, lalu bisa dengan kelereng atau beberapa buah bola. Jadi kita akan menentukan nilai peluangnya. Nah, sebelum itu kita lihat contoh lebih nyata lagi kejadian-kejadian dalam peluang. Dalam nilai sebuah peluang, nah kita bisa nyatakan dengan skala 0 sampai dengan 1 nih. Jadi kalau kita buat garis bilangan ya, seperti ini. 0 ini adalah kejadian yang mustahil terjadi. Pokoknya tidak mungkin terjadi. Dan 1 itu adalah kejadian pasti terjadi. Oke, berarti antara 0 sampai 1 ini bisa disebut mungkin terjadi ya, atau bisa mungkin tidak terjadi, tergantung arahnya. Oke, nah ini ada beberapa kejadian-kejadian dalam kejadian sehari-hari ya, dengan kemungkinannya bisa mustahil, mungkin, atau pasti. Yuk kita pahami. Suatu ketika di tahun ini kalian akan diberi ujian matematika. Pasti dong terjadi ya. Kemudian sebuah segitiga mempunyai 2 buah sudut tumpul. Nah, mustahil terjadi karena sudut tumpul itu besarnya di atas 90 derajat ya. Total segitiga itu harus 180 derajat. Jadi mustahil terjadi. 3 hari lagi akan hujan. Ini bisa ya, bisa tidak ya. Namanya juga hujan. Yang buat bukan kita. Nah, sebuah kubus mempunyai 6 buah sisi. Nah, ini sudah pasti karena sisi atau bidang kubus ada 6. Suatu hari manusia akan meninggal dunia. Ya, itu pasti terjadi. Jumlah 2 buah bilangan ganjil itu merupakan bilangan ganjil. Nah, ini nggak mungkin karena bilangan ganjil jika ditambah bilangan ganjil hasilnya bilangan genap. 1 ditambah 3 itu 4. 4 adalah bilangan genap. Jadi ini kita isi mustahil. Nah, bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Nah, nggak mungkin ya, karena dadu atau kubus itu memiliki 6 sisi. Jadi sampai 6. Jadi ini mustahil. Orang yang digigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Ini bisa iya juga bisa tidak, karena tidak semua yang digigit nyamuk akan demam berdarah. Jadi kita isi adalah mungkin terjadi. Semua bilangan prima itu pasti ganjil. Ini prima itu dimulai dari 2. Jadi 2 itu bilangan genap. Jadi ini mustahil terjadi. Terakhir, jika 1 uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar. Ini bisa iya bisa tidak, karena
uang logam memiliki dua permukaan, dua sisi. Jadi kita isi adalah mungkin. Nah, kurang lebih seperti ini kita menentukan kemungkinan dalam sebuah peluang. Oke, semakin paham ya? Nah, selanjutnya kita bisa lihat aturan dalam penulisan peluang. Membuat nilai peluang itu bisa ditulis dengan bilangan desimal atau pecahan, bisa dengan persen, tetapi umumnya dengan pecahan. Nah, penulisannya dalam bentuk seperti ini ya, A per B, asal B-nya jangan 0. Nah, contohnya nih, misalnya ya, kita buat peluang kejadian A. Jadi kita tulis peluang A atau PA 1/3 gitu ya. Terus peluang kejadian B itu misalnya 1/2. Nah, ini contoh penulisannya. Oke, semakin paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang sampel, titik sampel, serta kejadian. Pak Wandri akan coba bantu dengan ilustrasi seperti ini. Bapak punya keranjang, isinya bermacam-macam bola aneka warna. Nah, kemudian dari satu keranjang isinya banyak bola, diambil satu bola. Nah, dari sedikit ilustrasi ini, kegiatan ini, kita bisa sebut di dalam keranjang ini, disebutlah ruang sampelnya. Sedangkan bola warna merah yang diambil ini kita sebut sebagai titik sampel. Kegiatan pengambilan satu buah bola itu disebut dengan kejadian. Kejadian pengambilan satu buah bola. Ya. Nah, maka kalau dengan definisi kita dapat simpulkan ruang sampel itu himpunan semua hasil percobaan yang mungkin terjadi, gitu ya. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel. Ini bisa aja warna hijau, pink, ya orange dan lainnya. Kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Misal nih, kejadian pengambilan satu buah bola. Ada juga kejadian pengambilan dua buah bola dan seterusnya. Oke, untuk memahami ruang sampel, titik sampel, dan kejadian nanti akan dilanjutkan di video bagian selanjutnya ya. Nah, sekarang kita coba langsung dengan contoh soal ya, supaya lebih mantap materi yang sudah kita pahami. Pada permainan ular tangga, sebelum memindahkan biji permainan, pemain terlebih dahulu melambungkan atau melempar atau mengetos, istilahnya banyak ya, sebuah dadu mata 6 sekali, gitu ya. Dari percobaan tersebut tentukanlah ini A sampai I ruang sampel percobaan, kejadian munculnya mata dadu 4, kejadian munculnya mata dadu ganjil, kejadian munculnya mata dadu genap, kejadian munculnya mata dadu lebih dari atau sama dengan 3 maksudnya. Oke, kita pahami ya. Dadu itu punya 6 sisi, berarti ada 6 titik gitu ya. Nah, kita jawab langsung semuanya. Jadi ruang sampel percobaannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua himpunan bagian semua gitu ya. Bisa dipahami ya. Kejadian muncul mata dadu 4, berarti kita tulis dengan kurung buka, kurung tutup, atau dalam kurung berawal 4 ya. Saya kejadian muncul mata dadu ganjil, berarti hanya ganjil saja, yaitu 1, 3, dan 5. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap, ya 2, 4, dan 6. Penulisannya menggunakan kurung buka, kurung tutup, kurawal. Nah, yang terakhir, kejadian munculnya mata dadu lebih dari atau sama dengan 3. Berarti kita mulai dari 3 sampai maksimalnya 6. 3, 4, 5, 6. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita pada video ini. Bagian yang pertama, kita sudah paham apa itu peluang, lalu kita bisa melihat contoh kejadian peluang dalam sehari-hari. Kemudian kita juga sudah tahu apa itu ruang sampel, titik sampel, serta kejadian. Oke, sampai bertemu pada video bagian yang kedua. Kita akan belajar ruang sampel, titik sampel, dan kejadian pada peluang empirik. Salam matematika.